Islam ini sudah nggak cocok, nggak rasional. Jangan salahkan saya kalau anak cucumu pada murtad nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Buya Sakuloper dimanapun berada, selamat datang di channel Ganda. Kami Buya yang sangat menjadi pemikiran yang sedikit rumit untuk bisa memahami tentang esensi agama, karena di dalam takrif keagamaan itu sendiri, dalam kitab At-Ta'rifat karangan Imam Syairozi juga mengatakan bahwa agama itu di dalam istilahnya adalah wad'un ilahiyun yad'u ashabal uqul ala qabuli ma indar rasul. Agama itu sesuatu yang ditempatkan oleh Allah untuk menerimakan apa yang telah disampaikan oleh para rasul. Ini adalah takrif yang diberikan pengertian oleh para alim ulama tentang pengertian agama, Buya. Sehingga di kami sebenarnya sangat rancu sekali. Sebenarnya definisi agama, pengertiannya agama itu secara umum ini apa? Apakah itu hanya berupa dogma? Apakah itu hanya berupa arahan-arahan? Apakah itu berupa peringatan-peringatan? Lah ini yang memang menjadi sesuatu yang sangat sulit kami pahami, sehingga pertanyaannya kami memohon kepada Buya untuk bisa memberikan gambaran secara umum tentang pengertian agama yang bisa dijadikan landasan bagi kita semua. Karena di dalam pengertiannya seperti itu, Buya. Ini dalam ta'rifnya bahwa ad-din huwa wad'un ilahiyun yad'u ashabal uqul inda qabuli ma huwa indar rasul. Jadi kalau itu bukan disampaikan oleh para rasul, maka itu bukan merupakan agama. Lah dalam pengertian pembahasan kita malam hari ini, bahwa agama itu bukan sesuatu yang seperti itu, akan tetapi mempercayai terhadap sesuatu yang di luar kemampuan diri kita. Mungkin apa yang kami tangkap seperti itu, sehingga kami mohon kepada Buya untuk bisa memberikan pengertian umum tentang masalah keagamaan ini. Apa agama itu? Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi begini ya Kang Dudung, saya juga membaca kitab At-Ta'rifat itu Syekh Abdul Qahir Al-Jurjani. Memang definisi itu dibuat secara subjektif ya. Definisi itu perlu diuji kembali. Banyak definisi-definisi dalam simbol-simbol agama yang perlu dikoreksi sesungguhnya. Jangan dulu mengatakan itu sudah pasti betul. Ini kita ada hambatan psikologis, khususnya di kalangan santri, khususnya saya juga santri, selalu beranggapan bahwa apapun yang sudah dikatakan oleh ulama terdahulu itu dianggapnya sudah final dan benar. Ketika kita mengoreksi dianggapnya su'ul adab. Betul kan gitu? Iya. Ya itu cobalah kita juga tidak mengajak Anda su'ul adab, enggak. Kita nggak usah menyalahkan dan kita tidak usah menyalahkan, tapi kita ingin merevisi, menyempurnakan gitu, bukan menyalahkan. Banyak definisi-definisi yang sebenarnya tidak logis ya tidak tepat begitu. Seperti salat itu kan definisinya sepakat semua kitab kan, af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bit taslim. Salat itu adalah perbuatan, perkataan, diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah sekarang kalau ada orang naik ke panggung, takbir Allah Akbar, saudara-saudara sekalian sambil tunjuk sana muter-muter gitu, akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus turun. Salat bukan tuh? Ada perkataannya enggak? Ada perbuatannya enggak? Awalnya takbir enggak? Akhirnya salam enggak? Salat bukan? Jadi semua
tentang zuhud, tentang qanaat, tentang sabar, tentang tawakal, tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa. Puasa saja kita sampai sekarang ini kan nawaitu shauma qadin. Betul enggak? Padahal Allah mengatakannya apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kok nawaitu shauma? Kenapa enggak nawaitu siyama? Itu kan persoalan. Ini mendetail sekali. Allah mengatakan kamu wajib siam, kamunya bilangnya besok saya saum, kan beda ya kan begitu. Nah ini yang jadi persoalan-persoalan. Masih banyak secara dari sisi terminologi, sampai Al-Quran saja orang tidak membedakan antara mushaf dengan Al-Quran, dengan Alkitab, dengan Adzikr, ya kan? Orang mengatakan Al-Quran dijamin utuh, Al-Quran dijamin terpelihara, tidak sedikit pun. Mana dalilnya? Qala ta'ala inna nahnu nazzalna adzikra. Padahal kita bilang Quran ya, sini adzikra, kan beda juga. Iya kan? Iya. Lalu ada orang karena non muslim baca Quran nggak boleh. Nyung di Al-Quran aja hudan linnas dia. Masa nggak boleh? Manusia kan umum, yang beriman, yang tidak beriman, yang paham, yang nggak paham dan sebagainya. Nah itulah jadi kita kerancuan. Jadi agama itu sendiri bagaimana mendefinisikannya? Wad'un ilahiyun, seperti apa namanya wad'un ilahiyun? Salat saja itu walaupun Anda mendefinisikan bagaimanapun, salat itu adalah konsep, bukan materi. Kita mendefinisikan materi saja itu sulit. Ini ilmu terminologi kan terus berkembang di dunianya, ya kan gitu. Kita mendefinisikan kursi saja tidak mudah loh, yang kelihatan, apalagi sholat yang tidak kelihatan. Begitu memang ya. Sholat bisa dilihat enggak? Nah, nggak bisa. Yang dilihat apa? Orang yang sedang melakukan sholat. Kalau kursi kelihatan nggak? Kelihatan. Sok definisikan. Juga tidak mudah mendefinisikan kursi. Ketika anaknya nanya, mama kursi itu apa? Ya tempat duduk. Dikiranya selesai. Ini kan menimbulkan suatu kesalahpahaman, distorsi dalam pikiran anak itu. Kita katanya, kamu main gunting, kamu pegang-pegang mana tinggalnya? Oh di luar mah di kursi. Ibunya keluar nggak ada kursi. Di mana? Di kursi. Nggak ada kursi. Di kursi kata anaknya. Tarik di kursi. Mana kursinya? Tuh ternyata ini ngebuk. Di mana kesalahannya? Karena ibunya mengatakan kursi itu tempat duduk dan anak itu melihat di buk itu banyak orang, berarti itu namanya ya kan salah paham. Dibetulin, nih kursi itu adalah perabotan rumah tangga yang dibuat dari kayu, yang berkaki 4, yang gunanya untuk duduk. Pada perasaan lengkap kan, tambah nyasar pisan ini. Suruh ngambil kursi di kamar nggak ada katanya. Itu apa? Nggak ada. Lagi itu apa? Itu kan plastik. Kenapa? Kan ibunya mengatakan terbuat dari kayu. Betul nggak? Suruh bawa kursi di dapur, nggak ada. Ini apa? Ini kan kakinya 3, karena kamu mengatakan kakinya 4. Paham? Apalagi agama. Jadi saya bisa bikin definisi agama 1000 definisi, iya kan? Dan bisa berbeda-beda. Jadi artinya apa agama tuh? Ya saya kira yang intinya adalah pengakuan terhadap adanya Tuhan, itu yang paling penting, ya kan? Sehingga nanti siapapun Tuhannya, namanya apapun, itu sah disebut agama. Agama Yahudi, agama Buddha, agama Hindu, agama Islam. Kalau itu definisinya, berarti yang di luar agama Islam yang tidak ada Rasul bukan agama dong, betul nggak? Ya iya. Apa yang disamakan Rasul? Nah mereka nggak percaya Rasul aja, berarti bukan agama. Nggak bisa agama kok. Nah itu kan berarti berbeda sekali.
Nah, kemudian dari keyakinan kepada Tuhan itu adalah kepercayaannya meyakini bahwa Tuhan yang diyakini itulah sang pencipta yang mengatur alam semesta ini, dan aturan-aturan Tuhanlah itu yang menuntut dia upaya mengikuti aturan-aturan Tuhan sesuai dengan hukum alam ini. Itu seperti itu aja kok, susah banget sih. Nah, sekarang saya tadi mengatakan jangan lagi pernah suami mukul istri, ya kan Bu Neti? Ketika engkau punya suami memukul, mau lapor polisi, langsung visum masuk penjara suaminya. Sekarang diawasi tindak kekerasan rumah tangga itu, jangan coba-coba mukulin istri, nggak bisa. Nah, ketika logika, kembali kepada pertanyaan pertama, ikut logika apa ikut nas? Nah kan gitu, nasnya kan wan khiftum nusuzahunna wadribu hunna wahjuruhunna fil madaji. Nah, Allahnya nyuruh disuruh dipukul, kalau istri bangkang terus tampak aja, pak itu tendang sekalian, penuh karo centong ndase. Tapi kenapa Buya Sakor melarang? Ini berarti ngelawan nas. Nah, itu masalah. Begini, kita mencari sinkronisasi. Ketika logika kita menolak untuk menerima itu satu kebenaran, ya cobalah kita mencoba mencari alternatif lain, memberikan interpretasi terhadap firman Tuhan itu. Karena selama ini juga firman Tuhan itu ketika berbentuk kalam Allah dalam Al-Quran, ketika dituangkan dalam undang-undang dan fikih itu melalui proses interpretasi, betul enggak? Nah, kalau ternyata interpretasi itu tidak sesuai dengan logika kita, ya coba kita carikan interpretasi lain yang memungkinkan, sehingga kita tidak bertabrakan antara logika kita dengan nas-nas agama itu. Betul nggak? Paham maksudnya? Oke. Jadi gimana untuk membatalkan, untuk menggeser tafsiran wadribuhunna jangan dipukul? Yuk kita bicarakan sekarang. Wadribuhunna diterjemahkannya pukullah mereka, istri-istrimu gebuk aja gitu. Saya katakan stop dulu. Kata-kata wadribuhunna tidak mesti digaplok, tidak mesti dipukul, tidak mesti ditendang, tidak. Karena kata ad-daraba sendiri dalam bahasa Arab tidak selalu menunjukkan makna pukul, betul? Ya kenapa tidak kita geser tafsirannya, bukan memukul secara fisik? Ayo, betul nggak? Nah, nanti penafsiran mana yang lebih logis itu yang kita pegang dong. Sebab satu ayat juga kan ulama menafsirkan bermacam-macam. Logikanya begini, ketika qala ta'ala kada wa kada wa kada, kemudian ulama menafsirkan berbeda-beda, ada yang menyimpulkan haram, ada yang makruh, ada yang sunnah. Ini berarti semuanya itu adalah hasil interpretasi masing-masing. Kalau hasil interpretasi dengan hasil yang berbeda-beda, itu berarti mereka sama-sama tidak paham. Tidak paham apa yang dimaksudkan oleh Allah yang sesungguhnya. Ini namanya kira-kira, ini juga kira-kira, ini juga kira-kira. Itulah makanya al-fiqhu dzununun. Wis paham? Ya, lalu gimana wadribuhunna? Lah, kata daraba itu bukan artinya mukul. Yuk kita hitung dah, mungkin masih ada waktu. Darabal qaumul khiyama. Kaum itu atau orang itu mendorob tenda. Artinya apa mendorob tenda itu? Memasang tenda. Hadzal kitab yatakawwanu min thalathati adrubin. Buku ini terdiri dari 3 dorob. 3 apa namanya? 3 bab. C. Ad-darbul awal, ad-darbu tsani, wa ad-darbu tsalis. Bukan pukulan pertama, pukulan kedua. Itu bab pertama, bab kedua, dan bab ketiga. Paham enggak? Buruh
pengen naik gaji, ditolak oleh majikannya, akhirnya mereka mogok. Bahasa Arabnya adrabal ummalu salasata ayyam andal amal. Adraba memukul pekerjaannya 3 hari. Apa artinya? Mogok. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma, memukul contoh masa digebuk. Apa artinya? Memberikan. Ya kenapa Anda tidak mencari penafsiran yang lain? Ujung-ujung langsung ngotot pukul sesungguhnya, paham enggak? Nah itu maksud saya, yuk kita cerdasi Al-Quran ini supaya jangan menjadi anak cucu kita melihat wah Islam ini udah nggak cocok, nggak rasional. Jangan salahkan saya kalau anak cucumu pada murtad nanti. Itu aja. Ya, anak cucumu akan menjadi cerdas-cerdas. Dan mereka akan melihat ini Islam sudah tidak rasional, ditinggalkan pada murtad. Tanggung jawab ya. Yang ngotot-ngotot bohong tanggung jawab.